Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di acara Seminar Nasional Komunikasi tahun 2026 dengan tema Sinergi AI dan Public Relations menuju komunikasi yang adaptif dan terukur. Bersama saya Evan Rafif Saputra dan rekan saya Hidayatul Maisaroh yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Pertama-tama untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan secara bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Bela Negara. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita masuk ke rangkaian acara yang pertama, yaitu kita akan mendengarkan sambutan hangat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta kepada yang terhormat Bapak Dr. Azwar SS MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswa pagi-pagi kenapa kurang semangat ya? Coba kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sedikit, minimal suaranya kelihatan banyak. Kita masih tunggu ya, dua kelas lagi, kelas manajemen kehumasan, mudah-mudahan. Coba diingatkan teman-teman yang lain bisa bergabung di ruangan auditorium ini. Baik,
Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir di auditorium FISIP ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan sukses ya dalam menjalankan aktivitas kita sampai sore hari nanti. Yang sama-sama kita hormati tamu kita Pak Hari dari jauh ya, dari Pekanbaru, dari Universitas Islam Riau. UIR ini mitra kita di FISIP UPN Veteran Jakarta yang sudah beberapa tahun belakangan kita bekerja sama dengan UIR, dan kami berharap Pak Hari mudah-mudahan kita tetap bisa menjalin kerjasama dalam jangka panjang, baik dalam kegiatan-kegiatan pengajaran maupun kegiatan tridharma yang lainnya. Di tahun lalu kita juga melaksanakan pengabdian masyarakat bersama di UIR dengan teman-teman Vkom UIR. Dan mudah-mudahan tahun-tahun selanjutnya ada kegiatan-kegiatan lain yang inovatif ya, yang bisa kita angkatkan, tidak hanya kuliah tamu seperti ini, tapi juga kegiatan-kegiatan lainnya. Selanjutnya yang saya hormati juga Mas Musa Maliki, Wakil Dekan 3. Silakan Pak Jack, silakan masuk. Ya. Mas Musa Maliki, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Pak Hari. Beliau ini yang menggerakkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di FISIP. Dan selanjutnya juga yang berbahagia, yang saya banggakan teman-teman panitia, ketua panitia dan jajaran yang sudah mengangkatkan kegiatan ini. Dan tak lupa kepada adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di ruangan ini, mudah-mudahan acara hari ini dapat memberikan pengalaman berharga bagaimana belajar ya, tidak hanya dengan dosen kita di UPN Veteran Jakarta, tapi belajar dari dosen-dosen dari kampus lain. Hari ini sejatinya kita kedatangan tamu Pak Hari, yaitu Ibu Wali Kota Jakarta Barat. Seharusnya beliau pagi ini sudah bisa hadir. Cuman qadarullah tadi malam kita diinformasikan Pak Gubernur ternyata akan sidak ke Wali Kota Jakarta Barat. Jadi beliau mau tidak mau harus mendampingi Gubernur dulu. Dan kemungkinan nanti jam 10 baru bisa bergabung dengan kita di FISIP ini. Selain Bu Wali Kota, Pak Rektor juga kita agendakan untuk hadir pada pagi hari ini. Tapi ternyata di Rektorat juga ada kegiatan kuliah umum dengan Wakil Menteri Pak Riza Patria. Jadi gak apa-apa, kita lanjutkan saja tanpa mengurangi esensi dari kegiatan kita lanjut kegiatan kita. Mudah-mudahan nanti jam 10 kita bisa bergabung di sini Pak Rektor dan juga Ibu Wali Kota Jakarta Barat. Teman-teman mahasiswa, hal yang penting kegiatan ini pasti akan menarik bagi teman-teman, terutama kawan-kawan yang sedang mengambil mata kuliah kehumasan, mata kuliah manajemen humas. Tapi tadi saya lihat yang hadir justru sedikit ya. Coba mata kuliah Mbak Nisa siapa mahasiswanya? Oh, lebih banyak. Mata kuliah Mbak Dea 2 kelas, oh juga udah banyak. Mudah-mudahan nanti juga bisa bergabung, ada mata kuliah media jurnalistik ya, mata kuliahnya Mbak Marina juga bisa bergabung di kelas kita. Kelas ini tentu saja akan memberikan warna baru bagi teman-teman mahasiswa jika selama ini teman-teman mendapatkan materi dari dosen-dosen internal dari kalangan UPN. Nah, hari ini sampai siang nanti teman-teman akan mendapat materi perkuliahan dari Pak Hari, dari UIR Pekanbaru, dan juga nanti ada dari Bu Wali Kota dan juga Pak Rektor. Nah, mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dan mohon kesediaannya mengingatkan teman-teman yang lain belum hadir agar segera bergabung di auditorium FISIP ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Komunikasi 2026 ini resmi kita buka. Pak Hari, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan atas penyambutan kami. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari kegiatan kita hari ini, Pak Hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.
Baik, terima kasih kepada Bapak Azwar SSMSI atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki ke rangkaian acara selanjutnya yaitu penandatanganan Implementation Agreement oleh Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi Ibu Uljana Tunisa, SOS MA serta Bapak Dr. Hari Setiawan MIKOM, sekaligus dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Oke, baik teman-teman semua, kita bisa melihat bagaimana saat ini proses menandatanganan implementation agreement oleh Ibu Uljana Tunisa dengan Bapak Hari. Terima kasih kepada Ibu Uljana Tunisa dan Bapak Hari atas penandatanganannya. Kita sudah datang, Ibu Wali Kota Jakarta Barat. Selamat datang Ibu. Teman-teman, Ibu Dr. Iin Mutmainah SOS MSI telah datang dan beliau juga akan menyampaikan materi kedua terkait pemanfaatan AI dalam industri kreatif. Betul ya Ibu? Ya, tapi sebelum itu kayaknya Ibu punya 2 materi. Oh, Jadi ada materi, Pak. pertama, nanti kita lanjutkan dengan yang tadi. Baik. Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman bisa dipersiapkan lagi catatannya dan juga persiapkan untuk pertanyaannya. Jangan sampai tidak bertanya kepada Wali Kota Jakarta Barat kita yang super keren dan super hebat ini. Dan materi kali ini juga akan dipimpin oleh moderator hebat kita, Bapak Yudi, yang akan memandu materi kedua kali ini. Pada Bapak Yudi, kami silahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, selamat datang Ibu Wali Kota, gitu ya, Ibu Dr. Iin Mutmainah, gitu ya. Ya, sebelum Bu Iin mungkin memberikan paparan, gitu ya, kita mungkin bisa menyimak, gitu ya, video profil dari Ibu Wali Kota. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang istimewa ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita semua untuk mengenal lebih dekat sosok birokrat yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan publik. Inilah profil narasumber kehormatan kita, Dr. Hajah Iin Mutmainah, Sarjana Sosial, Magister Sains. Beliau lahir di Ibu Kota Jakarta pada tanggal 27 Maret tahun 1971. Sebuah titik awal yang bersejarah dari perjalanan panjang pengabdian beliau bagi nusa dan bangsa. Perjalanan akademis beliau mencerminkan fondasi kepakaran yang sangat kokoh di bidang ilmu pemerintahan. Memulai pendidikan awal di Sekolah Dasar Negeri Malaka 07 Pagi, kemudian berlanjut ke SMP Negeri 139 dan SMA Negeri 50 Jakarta. Dari sana, beliau merintis jalur Pamong Praja melalui jenjang Diploma 3 di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Bandung. Dengan semangat keilmuan yang tinggi, beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Diponegoro, dilanjutkan dengan Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Krisnadwipayana, dan mengukuhkan puncaknya dengan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Jakarta. Lebih dari 3 dekade pengabdian beliau berakar kuat dari pelaksanaan tugas pelayanan langsung di tengah masyarakat.
Karir ini dimulai pada tahun 1991 sebagai staf seksi unit daerah kerja pembangunan pada Direktorat Pembangunan Desa DKI Jakarta. Dedikasi tersebut terus berlanjut saat beliau mengemban tugas sebagai staf urusan administrasi Kecamatan Duren Sawit di tahun 93, lalu menjadi staf subbagian tata pemerintahan umum Jakarta Timur di tahun 2000. Kinerja yang unggul ini mengantarkan beliau pada amanah sebagai Sekretaris Kelurahan Duren Sawit di tahun 2002 hingga dipercaya menjalankan tugas sebagai Wakil Lurah Pulau Gubang pada tahun 2003. Kapasitas kepemimpinan operasional beliau terus teruji di lapangan. Pada tahun 2006, beliau menjalankan tugas dan pengabdian sebagai Wakil Lurah Malakasari. Kepercayaan yang diberikan semakin besar saat beliau diamanahkan tugas memimpin langsung sebagai Lurah Munjul pada periode 2008 hingga 2009. Tanggung jawab tersebut pun semakin luas ketika beliau mengambil kemudi kepemimpinan wilayah sebagai Camat Cipayung dari tahun 2013 hingga 2017. Memasuki jajaran eksekutif tingkat tinggi, rekam jejak tugas beliau melesat pasti dan cemerlang. Dimulai dari tugas sebagai Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta di tahun 2018, berlanjut menjadi Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat di 2021, hingga menjabat Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2023. Di tahun 2025, beliau dipercaya untuk memimpin sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Hingga akhirnya kini beliau memegang amanah strategis tertinggi sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Marilah kita sambut dan simak bersama pemaparan dari Dr. Hajah Iin Mutmainah, Sarjana Sosial Magister Sains. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang apa selamat pagi ya? Harus pagi terus ya. Ini jam-jam rawan nih Pak. Aduh Pak Hari ini saya pas waktu di ujungnya. Gimana adik-adik semua mahasiswa yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kita sepakat 5 menit, 10 menit, 15 menit. Ikan sepat, ikan gabus ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bersyukur bisa hadir di sini. Terima kasih sekali yang saya hormati PLH Dekan Visip UPN Veteran Jakarta, Dr. Azwar MSI. Salam kenal Bapak, salam hormat. Alhamdulillah saya bisa bertemu di sini di UPN, dan ini tempat ponakan saya juga kuliah di sini. Alhamdulillah sudah magang, sedang proses magang di Fakultas Kedokteran. Ya, sedang koas ya. Mungkin 3 tahun lalu ya kalau kuliahnya berarti ya. Baik, terima kasih. Dan yang saya hormati hadir juga bersama tadi kita nih narasumber yang sudah dari pagi, pastinya dari Lampung ya Pak. Pekanbaru, salam kenal Bapak Dr. Haris Setiawan, masih muda, semangat luar biasa. Sempat menyimak tadi di jalan sebentar, luar biasa tadi komunikasinya dengan mahasiswa. Terima kasih ilmunya. Dan juga yang saya hormati Koordinator Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Visip UPN Veteran Jakarta, Ibu Uljatun Nisa, Sarjana Sosial MA. Terima kasih Bu, salam kenal dan salam hormat. Panitia dan juga para dosen dan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur di siang hari ini hari Kamis ya, kita harus terus senyum manis. ya, biar kita selalu selalu semangat. Iya. Positif, baik, terima kasih. Jadi mungkin saya kayaknya kalau ngajar masih deg-degan nih. Ini perdana buat saya, izin perdana untuk hadir langsung di depan para mahasiswa. Terima kasih kehormatannya. Baru mungkin masih hangat 26 kemarin di bulan Mei. Iya, saya alhamdulillah menyelesaikan sidang terbuka di IPDN. Dan alhamdulillah saya bisa selesai. Itu luar biasa. Karena mungkin saya ini
jauh tempat kerja dengan rumah. Jadi saya sering mondok di kantor. Jadi alhamdulillah saya betul. bisa Media, menyelesaikan Bu. doktornya itu dengan proses perjuangan, effort yang luar biasa. Dan saya yakin semua teman-teman di sini, apalagi adik-adik ini, semuanya punya semangat sampai terus ya. Jangan kalah sama Samsung yang sudah S berapa ya? S26, 27. Iya, betul. Ya. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya cintai, mungkin langsung saja kalau kita bercerita soal empiris maupun kita kaitkan dengan teori yang saya lihat dan saya lakukan di lapangan, mungkin saya akan sedikit saja telling story, tapi untuk kaitan dengan teori kita juga mungkin masih kita bisa sama-sama nanti memperdalam. Buat saya secara pribadi, saya bersyukur berada di posisi berada di wilayah karena saya bisa langsung melihat persoalan di masyarakat. Mungkin itu yang bisa menjadi rasa syukur saya, sehingga saya bisa melihat hubungan teori, regulasi, kemudian implementasi di lapangan dan apa yang diharapkan dirasakan oleh masyarakat. Betul. Jadi data, fakta ini betul-betul bisa membuat kita bisa meyakini berbuat bagaimana cara pemerintah bekerja. Itu yang membuat saya lebih semangat untuk terus belajar karena saya ingin mengetahui hubungan ini ada di mana dan bagaimana solusinya. Itu yang menjadi sebuah tantangan buat kita semua. Mungkin kita bisa buka di boleh langsung saja ya, karena memang waktunya sedikit, jadi saya barangkali bisa sedikit saja menyampaikan, nanti kita bisa diskusi dan bahkan saya lebih ingin banyak mendengar. Jadi mahasiswa yang baik, yang cantik ini, yang ganteng ya Pak Azwar, izinkan saya nanti saya pengen mendengar apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ingin narasikan buat pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah banyak memberikan kebijakan tentunya kepada masyarakat, khususnya tadi pagi. Kenapa saya terlambat? Saya sampaikan bahwa Bapak Gubernur hadir di tempat kami di RW 7 Kelurahan Joglo di Kecamatan Kembangan dalam rangka implementasi Ingup 5 2026 Gerakan Pilah Sampah. Pilah sampah Pak Zuar. Jadi seandainya UPN ini akan menjadi contoh nanti dari kampus di Jakarta Selatan khususnya ya, ini bisa menjadi contoh untuk pilah sampah secara clustering di pendidikan, ini keren banget Pak, end to end, jadi mengurangi sampah dari sumber. Nah itu semangatnya. Baik, sedikit saya ingin sampaikan sedikit saja bagaimana judulnya ini. Judulnya tadi sudah disampaikan di awal bahwa sudah dibuktikan ya dengan biografi saya itu adalah perintahnya sudah ada yang membantu saya. Jadi di sini si Teteh AI ini ini dalam mendukung isu kreatif, memperkuat ketahanan ekonomi warga. Sebenarnya semangatnya ketika saya membuat disertasi, sedikit cerita bahwa dalam hal penanggulangan kemiskinan sebagai objek atau substansi penelitian, saya melihat multidimensi ini perlu dijahit dengan semangat yang tanpa kepentingan, kemudian tidak ada konflik interest, dan juga harus muncul trust antara masyarakat dengan para aktor. Aktor yang hari ini kita lihat secara government, berarti kan kami government ini berada di dalam lingkup koordinator penanggulangan kemiskinan. Nah, larinya adalah bagaimana kita melihat dari semua sisi. Kemudian ketika multidisiplin ini terlihat dari persoalan aspek yang ada di masyarakat, dari data yang ada menunjukkan bahwa Jakarta sesungguhnya rata tingkat kemiskinannya tidak tinggi, lebih tinggi dari daerah gitu ya. Kalau boleh kita bilang bahwa kita berada di lebih tinggi di angka rata-rata kemiskinan di tingkat nasional. Tapi kenapa? Karena indeks Gini rasio yang menjadi persoalan. Jurang ini harus kita lihat dari sisi kedalamannya, makin hari tentu makin menjadi PR buat kita, apalagi dengan dinamika ekonomi, kondisi global dan sebagainya yang perlu kita cermati. Nah, next, saya melihat bahwa AI ini menjadi sebuah teman kita, teman berpikir. Secara umum teman-teman semua, Bapak Ibu, saya bukan ahli teknologi, saya bukan pakar teknologi. Saya lulus STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Dulu bapak saya mengatakan kamu ntar jadi camat gitu ya. Dulu pun saya nggak tahu tuh Pak camat tuh apa gitu. Kemudian saya menjalani di wilayah sebagai camat 5 tahun, lurah 5 tahun, wakil lurah 5 tahun tuh merasakan sekali masyarakat itu ternyata memang butuh kita sebagai bukan hanya pemerintah hadir, tetapi sebagai teman dan sebagai sahabat untuk menyelesaikan persoalan secara bersama. Nah, saya sangat senang berada di teman-teman yang memang faknya adalah komunikasi.
Jadi teman-teman sekalian, ketika saya berada sampai di sini, ilmu komunikasi ternyata ilmu yang paling penting yang bisa menjahit dari semua hal yang saya lihat dan amati dan temukan di lapangan. Nah, dari data ini saya mengambil salah satu fokus, yaitu mengenai UMKM, di mana UMKM ini menjadi hal yang kita lihat ketika kondisi krisis ekonomi, reformasi, kemudian pandemi COVID yang paling hidup eksis, yang paling berada dalam kondisi stagnan atau stabil adalah para pelaku UMKM. Lalu di mana UMKM ini yang harus kita coba kuatkan. Dari sisi data yang ada, DKI sudah memiliki program-program yang disebut dengan Jackpreneur. Ada teman-teman yang sudah tahu tentang Jackpreneur? Jackpreneur ada, teman-teman? Belum ya? Oke, ini saya mau tahu, warga Jakarta bukan ya? Ada yang orang Jakarta Barat nggak? Nggak ada ya? Ada. Di mana Mbak? Di mana tinggalnya? Oh, warga saya itu Cengkareng. Cengkarengnya di mana? Kelurahan? Cengkareng Barat. Tahu lurahnya siapa? Tahu bu lurahnya? Lurahnya siapa namanya? Wajar nggak tahu ini. Banyak sekali manit lurah nggak tahu, camat pun nggak tahu apalagi ya. Tapi Cengkareng Barat satu dari kelurahan di Kecamatan Cengkareng yang padat dan juga punya kompleksitas, tetapi juga memiliki keunggulan juga tuh kaitan dengan pemilahan sampah. Ada warga di satu komplek yang penelitiannya mengenai penggunaan mikroba bakteri sehingga bisa menghilangkan bau dan juga bisa mendekomposisikan sampah organik. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang kita memang sedang kita dorong untuk semua RW bisa mandiri dalam pengolahan sampah dari sumber. Baik, teman-teman semua, ini mungkin data yang saya ambil sebagai pedoman ataupun sebagai bagian dari analisis kami bahwa bagaimanapun UMKM ini mereka terus tumbuh. Bagaimana mereka terus ada, lalu bagaimana kita sebagai pemerintah dan governance. Kalau kita hanya bicara government, hanya berhenti di government yang ada di internal pemerintah, baik pusat maupun Pemda maupun sampai kelurahan. Tapi kalau kita bicara governance, sesuai dengan teori Ansel and Guss, bagaimana kolaboratif governance itu mengajak para aktor multi helix, ini sesungguhnya kita inginkan mereka ini bisa berkomunikasinya betul-betul saling sinergi dan trust, bukan hanya sebatas bagaimana kita memberikan program kepada para aktor yang ada di lingkup governance. Nah, ini yang saya bangun dengan disertasi saya kemarin bahwa AI ini bisa menjembatani. AI bukan aktor baru. AI adalah katalisator, AI adalah enabler, bagaimana menguatkan komunikasi yang lebih terbuka, trust, dan juga membangun tanpa konflik interest, tanpa kepentingan. Artinya natural intelligence yang ada di governance ini bisa menjadi temannya dari artificial intelligence. Nah, tapi AI sekali lagi bukan aktor baru. Nah, sehingga saya mengembangkan dari teori Ansel and Guss ini menjadi sebuah kekuatan dari fungsi pemerintah agar bisa mendapatkan pemerintah itu bekerja, bukan pemerintah hanya sekedar hadir, tapi pemerintah berbuat dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Next, ya Mas, ya mungkin ini sebenarnya hanya penjelasan secara umum, teman-teman udah lebih memahami bagaimana ini menjadi sebagai katalis transformasi industri kreatif. Kita berharap bahwa Jackpreneur kalau yang kita sebut adalah program pemerintah DKI Jakarta dalam membina para UMKM ini secara umum dalam polanya sudah dilakukan dari end to end, dari mulai pendaftaran sampai permodalan dan marketing pemasaran. Memang ketika di pendaftaran, kemudian pelatihan gitu, pendampingan, ini jumlahnya masih tinggi nih Pak Hari. Tapi begitu sudah sampai ke permodalan, kemudian sampai ke pemasaran, tantangannya adalah semakin kecil persentase yang berhasil. Lalu bagaimana cara kita membuat sebuah regulasi yang betul-betul bisa menguatkan posisi UMKM ini agar mereka tetap eksis. Secara nyata saya melihat di lapangan bahwa UMKM yang ada di Jakarta Barat khususnya sebenarnya mereka
mau dan siap, tetapi seringkali terkadang kita melihat jiwa berusaha ini secara kuat kan, orang berusaha itu mau siap jatuh gitu, mau siap untuk bangun lagi, mau siap inovasi. Inilah yang masih kita perlu challenge. Inovasi hari ini rasanya memang belum banyak orang melakukannya gitu. Secara umum ketika melakukan mungkin hanya beberapa, tidak semuanya bisa secara utuh mereka membuat inovasi yang bisa menguat atau meningkatkan mereka menjadi naik kelas. Nah, PR itu ada di kita juga sebagai pembina untuk agar mereka bisa men-challenge dirinya untuk lebih effort. Ya, kita bandingkan saja misalkan hari ini juga sebenarnya anak-anak muda ini sangat luar biasa. Kita punya anak muda contoh di Jakarta Barat itu di Glodok ya. Dia juga membuat makanan yang betul-betul bisa dinikmati oleh banyak orang dan dia sangat kreatif gitu. Ini menjadi hal yang menarik ya. Kita juga punya produk batik di Jakarta Barat yang bisa go internasional, tapi memang ini belum merata sampai hilirisasi, Pak. Jadi kalau bicara hilirisasi masih menjadi PR kita. Jadi tentu AI di sini kita harapkan dia bisa menjadi sebuah teman di dalam proses, dalam tata kelola, di mana manajemen yang ada di Jakpreneur yang sudah memang tersistematisasi. Kami punya sistem, punya webnya, itu bisa membuat data yang evidence base-nya bisa real dan juga bisa mudah dibaca dan dijangkau oleh teman-teman pelaku UMKM. Nah, ini kita harapkan bisa sampai menyentuh ke inovasi pasar ya yang lebih menguat. Hari ini kan kita butuh orang-orang yang punya inovasi, bukan mengikut atau sekedar dia berusaha. Nah, ini yang menjadi PR. Next Pak. Ya, contoh yang mungkin saya mau kasih lihat, tidak saya sebut di sini, tapi sebagai program kami yaitu saya punya kawasan di Kecamatan Tambora, itu adalah memiliki banyak yang namanya konveksi. Siapa pernah Kecamatan Tambora? Ada? Belum pernah? Coba di Google, tingkat kepadatan penduduk di Tambora ini mungkin lebih paling tinggi di Asia Tenggara, Pak. Dan kita memiliki luasan yang tidak terlalu luas, tapi kita punya potensi punya industri konveksi. Ada hampir 400-an Pak, home industri konveksi. Ya, secara hilirisasi mereka ini akan terjahit dengan industri besar yang ada di Tanah Abang, yang di Tamrin City. Artinya ini sebuah potret yang sangat menjadi potensi besar. Tetapi ketika saya turun, saya cek ke lapangan, sebagian masyarakat kita masih belum meminati untuk menjadi pekerja di situ. Bahkan pekerjanya dari luar daerah. Pengusahanya dari luar daerah, mereka hanya tempatnya sewa kepada warga setempat. Nah, ini akan jadikan saya sebuah tantangan Pak untuk menata kawasan itu. Salah satunya sehingga nanti mungkin kita butuh tentu ini sebagai teman kita untuk menguatkan data secara lebih cepat dengan machine learning-nya, dengan algoritmanya. Kami akan bekerja sama dengan tentu Kominfo, di sini Diskominfo yang menggawangi dari teknologi sehingga kita nanti bisa lebih mudah lagi untuk memetakan hal yang bisa kita follow up di Tambora. Next. Ya. Ini mungkin bisa jadikan sebuah ya gambaran secara bagaimana itu nanti akan menjadi sebuah menjadi teman yang bisa mengakurasi semua hal sehingga kita sebagai pimpinan, sebagai tim di dalam peningkatan UMKM itu bisa lebih akurat dalam menentukan kebijakan maupun program. Kayaknya saya mesti nanya aja deh, kayaknya kalau saya nanti terlalu panjang kali lebar itu sama dengan luas ya. Apalagi kalau ditambah tinggi menjadi volume ya Pak ya. Gimana, boleh saya tanya silakan saja ya, atau saya pengen dengar dari mahasiswa ya? Mahasiswa, ya. Kita bilangnya teman-teman atau mahasiswa. Iya baik, adik-adik semua saya siapin hadiah nih. Ya so jam segini agak-agak harus ada ya semangat ya. Boleh apa aja, saya ingin mendengarkan teman-teman dari pandangannya mahasiswa bagaimana tentu dari sisi bagian ilmu komunikasi ya yang sudah dipelajari. Ini mahasiswa semester 4 ya adik-adik semua. Semester ya Ibu. Nah, pandangan atau gagasan apa sesungguhnya yang perlu dibangun dari aspek komunikasi antara pemerintah dengan pelaku UMKM agar mereka bisa naik kelas gitu.
tadi saya sedikit kasih gambaran, potretnya tidak semudah membalikan telapak tangan, membuat mereka di challenge dan mau bisa naik kelas, karena tentu tadi faktor-faktor yang menentukan membuat mereka naik kelas ini banyak. Nah, salah satu adalah perilaku yang membuat kita ingin mereka lebih men-challenge dirinya itu masih belum optimal. Nah, boleh siapa yang mau kasih saya narasi, gambaran, saran, masukan, silakan. Ayo, tadi yang dari Cengkareng. Ayo. Tes. Perkenalkan, nama saya Mesia Zahra. Ini yang mungkin saya pengen perjelas, yang saya berikan ke Ibu itu terkait aspek komunikasinya atau pemasarannya supaya bisa lebih naik kelas. Boleh disampaikan. Keren ya, keren dong, tepuk tangan dulu nih. Jadi boleh, jadi bisa. Oke, mungkin dari hambatannya mungkin dari tempatnya ya. Kan karena UMKM terkadang memilih tempat yang memang belum terlalu banyak bisa dijangkau oleh orang luar, kayak misalkan membuka usaha di sekitar tempat tinggalnya aja gitu. Sedangkan para pemerintah juga mungkin tidak terlalu bisa menjangkau UMKM-nya gitu. Nah, mungkin lebih hambatannya sih itu dari tempat mereka untuk membuka lokasinya, terus juga yang ingin saya capai supaya para UMKM ini bisa lebih naik kelas lagi adalah dengan cara mereka melihat target peluangnya itu seperti apa. Yang dia pengen jangkau itu ke orang yang emang dari luar daerah dia bisa datang ke tempat dia berjualan, atau emang pengen orang-orang di sekitarnya aja yang pengen membeli UMKM dia gitu. Terus Pemasaran ya? Ya, pemasaran. Untuk dari pemasarannya itu melihat target peluangnya, terus juga sama melihat lokasi. Terus kemudian dari pemasarannya mungkin lebih dijangkau dari sosial media gitu ya. Karena UMKM sekarang kan banyak banget yang membuka usaha mereka dengan dipromosikan di media sosial gitu. Kayak membuka sistem pre-order gitu. Terus juga menjual ke orang-orang terdekat dulu supaya melihat tester dari orang-orang terdekat seperti apa gitu. Mungkin itu aja dari saya. Ya, keren. Itu sudah jawab tadi apa yang mau saya sampaikan. Ya, oke, jadi ya ini saya kasih. Terima kasih Bu, Ya. sangat berguna sekali buat saya. Iya. Karena kebetulan saya belum punya power bank Ibu, terima kasih banyak. Nggak apa-apa, pegang dulu. Kebetulan ya. Iya. Iya, makasih ya. Tapi bisa di seller juga nggak? Oke. Ini warga Cengkareng nih. Berdiri Mbak. Di bawah ya? Siapa namanya Mbak? Mesia. Mbak Mesia, terima kasih. Tenang, masih ada 4 lagi. Ada 4 lagi ya. Makasih silakan. ya. Makasih. Jadi betul sekali. Mbak Mesia ini sudah melihat bagaimana sebenarnya peluang tuh ada, kan gitu ya. Sebenarnya peluang tuh ada. Dan masyarakat kita rasanya juga sudah banyak yang mencoba memulai juga usaha dari rumah. Bahkan juga anak-anak muda sekarang juga mereka tertarik loh usaha bekerja dari rumah karena juga lebih nyaman dan lebih mudah dari akses ya. Dan sekarang sudah dimudahkan oleh digital, kan seperti itu ya. Betul sekali. Dari sisi pemerintah, sebenarnya kita juga beri kesempatan itu dengan membuka pelatihan literasi digital, sehingga para pelaku UMKM ini kita berikan mereka ilmu bagaimana marketing secara digital marketing, kemudian bagaimana dia membuka marketplace ya. Tentu dengan hal ini juga kita sudah melatih mereka membayar pun dengan QRIS gitu kan. Jadi Bank Jakarta sudah bekerja sama untuk itu, sehingga semua kita sudah lakukan step by step.
Dan rasanya memang kalau untuk kemudahan izin berusaha sekarang dengan adanya juga OSS dan juga di Jakarta sendiri juga membuka peluang semua orang untuk berusaha, kita berikan kesempatan mereka tentu dengan zonasi yang memang sesuai dengan peruntukan usaha dan dengan risiko yang dari risiko rendah, dan itu bisa menjadi bagian dari UMKM yang bisa didorong untuk penguatan dari sisi masyarakat. Jadi jangan ragu kalau mau usaha, kemudian itu sudah dibangun dan dibantu dari sisi perizinan maupun pelatihan. Teman-teman kalau tidak familiar dengan Jackpreneur, sebelumnya ada OKOC. Ada yang pernah kenal OKOC? Ya, ya. Jadi OKOC kemudian rebranding menjadi Jackpreneur atau Jakarta Entrepreneur. Jakarta Entrepreneur ini adalah salah satu program pemerintah terkait dengan pengembangan wirausaha bagi warganya di DKI Jakarta, seperti itu. Kemudian izin Bu, regulasinya pun sudah ada Pergub 2 tahun 2020. Seperti itu. Nah, manfaat apa saja yang didapatkan UMKM ataupun masyarakat jika bergabung menjadi anggota Jackpreneur, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di Jackpreneur ini semuanya, kalau anak sekarang bilangnya geretong Bu. Semuanya geretong seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau bergabung menjadi anggota Jackpreneur bisa. Apakah harus punya usaha? Tidak juga Bu, jadi yang belum punya usaha bisa bergabung menjadi anggota Jackpreneur. Intinya adalah, tadi kalau kata Ibu adalah semangat wirausahanya Bu, seperti itu. Jadi kalau yang belum punya usaha, tapi cita-citanya ingin menjadi wirausaha, ini bisa bergabung ke Jackpreneur teman-teman. Syaratnya gampang, ini sudah punya KTP semua ya? Nah, sudah ya. Jadi syaratnya adalah kita mengikat di nomor KTP ataupun NIK seperti itu. Kalau pendaftaran bisa melalui website langsung di jackpreneur.jakarta.go.id atau bisa langsung datang ke kecamatan. Kami ada pendamping kewirausahaan seperti itu. Jadi bukan nyari jodoh aja Bu yang didampingi Bu. Tapi wirausaha juga perlu didampingi. Jadi kami ada pendamping wirausaha di setiap kecamatan. Teman-teman kalau mau daftar bisa langsung daftar ke pendamping kewirausahaan yang ada di setiap kecamatan seperti itu. Kemudian manfaat lainnya apa? Begitu masuk pendaftaran, nanti bisa teman-teman konsultasi. Kalau tadi kan misalkan belum punya usaha, aduh kira-kira usaha saya cocok apa gitu ya. Ada Bu, ada proses namanya pendampingan seperti itu. Kemudian kalau sudah punya usaha, misalkan usahanya ini donat gitu ya Bu, donat. Kemudian donat atau misalkan ambil yang sederhana adalah keripik kentang ataupun keripik bawang. Nah ini bisa kami bantu secara gratis untuk izin edarnya teman-teman seperti itu. Jadi kami juga bantu pelatihannya, baik pelatihan dari hard skill, soft skill, kemudian perizinan usahanya, baik perizinan usaha maupun perizinan produknya. Kemudian kami juga bantu untuk pelaporan keuangannya Bu. Jadi kalau misalkan butuh bantuan modal, kalau dari perbankan itu kan harus bankable, harus punya laporan keuangan. Jadi dipisahkan mana uang jajan, mana uang untuk usaha, seperti itu. Nah ini kami juga bantu fasilitasi untuk pembuatan pelaporan keuangannya. Kemudian ada juga kami bantu untuk pemasarannya, baik pemasaran untuk pemula Bu di tingkat kecamatan, di tingkat kota, di tingkat provinsi maupun go internasional. Seperti itu. Jadi kami ini by need Bu, si masyarakatnya mau seperti apa, betul. Apakah ingin pelatihan? Oke, kami ada. Apakah ingin dibantu pemasaran baik online maupun secara offline? Kami ada Bu. Jadi by need kebutuhan masyarakat maunya seperti apa? Seperti itu Bu. Oke, terima kasih begitu penjelasannya. Jadi ada yang pengen minat jadi wirausaha? Pengen jadi bisnis mulai dari yang paling bawah UMKM berarti wirausaha, bisa? Mau? Silakan coba. Oke, makasih Mbak. Sambil berjalan masih ada 4 lagi nih. Mau dihabisin sekalian ya. Udah jam 12. Boleh siapa yang laki-laki? Ayo, kasih gagasan. Apa nih kira-kira nih hari ini ya yang lebih menantang nih apa ya untuk supaya jadi tantangannya buat para UMKM? Kira-kira apa sih yang perlu dikuatkan dari sisi apa lagi? Apakah regulasinya, apakah dari sisi tadi kan dari aspek komunikasi perlu ada informasi ya, kejelasan kepada pelaku UMKM. Apakah hari ini sudah terbuka semua informasinya gitu? Seperti apa? Silakan. Sebutkan nama ya. Oke.
Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alva Rizky Aldino, saya berasal dari kelas manajemen kehumasan dan kebetulan diampu oleh Kanisa. Oke. Kalau menurut pandangan saya pribadi terkait permasalahan UMKM saat ini, yang jadi aspek permasalahannya adalah bagaimana cara buat penyebar informasi yang dimana itu terkadang masih banyak di daerah-daerah terkecil di kota besar nih Bu, yang masih banyak banget yang belum terjamah dari segi sarana prasarananya kah, maupun bagaimana regulasi yang saat ini sedang yang beradaptasi atau yang ada saat ini seperti itu. Jadi ya saran dari saya untuk kedepannya mungkin buat UMKM itu diperkuat lagi dari segi sarana prasarananya, apalagi regulasi informasi yang disampaikan untuk bisa menunjang sarana prasarana tersebut. Dan juga dari UMKM-nya sendiri juga harus diberi calon UMKM itu harus diberi pelajaran tentang apa? Pelajaran tentang UMKM tersebut. Agar apa? Agar mereka juga dapat bisa untuk menangkap apa yang disampaikan regulasi dari pemerintah tersebut. Jadi intinya kedua belah pihak saling sambung menyambung untuk bisa menimbulkan sinergi yang bisa memajukan dari UMKM tersebut. Dari saya itu aja, terima kasih. Oke, makasih. Jadi Mas siapa tadi namanya? Mas Dino aja. Nino. Iya. Nino ada lagunya ya Nino ya. Makasih ya. Baik, betul. Jadi apa yang tadi saya sampaikan dari awal yang kita sebut peran AI ini di dalam menunjang komunikasi antara pemerintah dengan kolaborator dengan para pentahelix. Ini AI sebagai teman yang bisa tadi menjadi sebuah penguat data, menjahit komunikasi, kemudian juga bisa menghilangkan konflik interest. Terkadang kalau komunikasinya hanya melalui human to human, seringkali kan ketemunya, ini orang teman saya nih, ini saya kenal nih, dia informasi itu mungkin hanya nyampe kepada yang kenal-kenal kan gitu ya. Tetapi ketika kita akan jahit dengan AI ini sebagai teman, sebagai dalam enabler di dalam sebuah dashboard yang menjadi sebuah kolaborasi bersama antar helix, ini tentu akan bisa tadi menjawab tuh pertanyaannya Mas Nino, karena sehingga cepat, mudah dan juga bisa lebih akurat informasinya. Ya, terima kasih. Ya, makasih kan, terima kasih. Ayo Mas Alfian. Ya. Sini Mas Nino. Ya. Oke, ada lagi yang mau kasih cerita? Oke, silakan. Ya. Ya, boleh? Biar temennya lihat. Perkenalkan, nama saya Rosita dari kelas manajemen kehumasan kelas F, kelas yang Badaya. Tapi saya bukan warga Jakarta Barat, nggak apa, warga Depok. Ya, ini mungkin keresahan pribadi aja. Kenapa UMKM ini sulit maju atau gimana sih sinergi yang bisa diwujudkan antara pemerintah sama pelaku UMKM? Salah satunya mungkin ini ya Bu, mungkin yang agak sensitif, kehadiran ormas atau akamsi. Jadi orang-orang yang berjualan UMKM itu seringkali dipalak gitu sama ormas-ormas ini, ibarat kata uang keamanan atau setoran keamanan gitu-gitu Bu. Mungkin kalau di Jakarta Barat saya nggak tahu kondisinya seperti apa, di Depok gitu. Jadi ya dari pemerintah sendiri mungkin udah ada upaya apa aja gitu untuk memberantas ormas-ormas ini gitu sih Bu. Keren banget, ini benar-benar kritis nih, luar biasa. Terima kasih. Dari sisi pemetaan wilayah memang di dalam kewilayahan itu ada yang namanya interest group, ada juga pressure group. Nah, ini salah satu yang disebut nih Mbak siapa tadi? Rosita. Makasih ya Mbak Rosita. Ya, sukses ya. Ya. Ini menarik sekali memang teman-teman semua, bahwa itulah yang disebut dengan persoalan wilayah itu tidak bisa dilihat dari satu sisi. Jadi ketika kita bicara aspek multidimensi, kita bisa lihat soal misalnya contoh soal sampah. Soal sampah tidak hanya bisa dilihat dari aspek teknik saja, tapi kita harus bisa melihat dari aspek sosial. Nah, ketika bicara aspek sosial, ini ilmu komunikasi yang bisa menjahit di situ. Bagaimana perannya pejabat atau pemerintah yang ada, bagaimanapun dimanapun tugasnya, ketika dia menjahit komunikasi baik dengan masyarakat, pasti akan terjadi hal yang baik. Sesuatu yang tadi sebut Mbak Michelle, ini Mbak siapa tadi? Mbak Rosita. Ini betul Mbak, di lapangan pun kami menemui hal yang seperti itu. Tetapi mereka kan
tetap warga negara Indonesia. Mereka juga bagian dari keluarga besar penduduk gitu ya, yang perlu kita juga menjadikan perhatian. Artinya di sini ada delay, ada hal yang perlu kita lihat kenapa dia seperti itu. Berarti dia mungkin belum punya akses untuk dia bisa meningkatkan kemampuannya dan mendapatkan kompetensi sehingga bisa memiliki pekerjaan yang layak. Sehingga mereka dengan cara cepat, kemudian mereka biasa menggunakan ya stima tadi sehingga menguatkan sisi pressernya saja. Padahal ini harus kita challenge untuk merubah perilaku dan mindsetnya. Ini menjadi PR kita hari ini dan saya bukan melihat mereka sebagai masalah, tetapi kita bikin mereka sebagai tantangan dan sebenarnya mereka adalah sesungguhnya bagian dari kolaborator yang bisa berperan. Tetapi tentu bagaimana kita memperlakukan aspek intervensinya seperti apa, kita tentu harus melihat dari sisi kebutuhan dan sisi hal yang bisa kita dorong. Di DKI Jakarta ada namanya Badan Kesbangpol. Kalau DKI kita punya sama di daerah itu ada struktur organisasi yang namanya Kesbangpol. Itu salah satunya adalah melakukan pembinaan terhadap organisasi ormas. Seperti itu. Jadi ormas ini bisa menjadi bagian dari pembinaan kita dan kan ada yang ormas yang organisasi kelembagaan itu ada yang plat merah, ada yang belum plat merah. Nah, ini yang menjadi PR kita nih. Tapi mereka harus kita apa ini? Berarti kalau kami Pamong nih semua kita urusi. Dari hal itu kita bisa belajar justru mungkin masukan yang dari mereka kasih ke kita bisa jadi tantangan perbaikan kebijakan maupun regulasi. Ya, makasih sekali lagi, terima kasih Mbak Rosita, Mbak Doni, Dino dan juga Mbak Mesa. Ada 2 lagi nih, boleh? Oh ya, boleh ya, boleh 2 lagi ya, boleh. Sini semangat, ya, sini semangat sayang. Ya. Tes. Itu nyala nggak? Ini mati soalnya. Tes. Ah, ya. Perkenalkan, nama saya Jauza Nabila dari jurusan Ilmu Komunikasi, tentunya mata kuliah Manajemen Kehumasan. Kelas H, dosen pengampunya Mbak Nisa. Dan aku mau cerita sedikit. Jadi aku tuh ikut organisasi namanya Jakarta Mengabdi. Kita lokasinya ada di Jakarta Timur, tepatnya di Pedongkelan, itu Pulau Gadung. Terus abis itu di sana kita emang tujuannya tuh ke kampung-kampung kumuh, Bu. Jadi kita tanya-tanya tentang UMKM-nya di sana kayak gitu. Dan permasalahannya sebenarnya kayak yang udah disebutin sebelumnya, yaitu mereka rata-rata nggak melek sama digital. Dan udah ditanya apakah ada pelatihan dari pemerintah atau belum, terus kata mereka belum. Jadi mungkin harus lebih disosialisasikan lagi supaya pelatihannya itu lebih merata. Terus habis itu juga kalau misalnya yang dari aku lihat banyak orang-orang yang belum berani makan di UMKM pinggir jalan karena kayak kotor, takut kotor dan lain sebagainya kayak gitu sih, Bu. Jadinya kayak itu yang bikin UMKM kurang diminati sama sebagian orang kayak gitu. Makasih, tepuk tangan. Alfian. Ya. Sini, Mbak. Oke. Iya, sama-sama. 35 Cakung? Enggak, di Tangerang, Bintang. Oke, ya. Makasih, keren banget Jakarta Mengabdi. Ini anak-anak mahasiswa semua yang gabung di situ. Ada yang udah bekerja juga. Oke, keren. Makasih. Betul, selama menjadi mahasiswa rasanya menurut saya memang kita harus bisa masuk juga bersosialisasi dengan organisasi, misalkan apapun yang teman-teman pilih, apakah bidang seni atau budaya atau sosial, itu sangat bagus sekali menempa kepemimpinan dan leadership dari dalam diri kita. Menarik tadi, makasih banget, dan betul insight ini menjadi sebuah catatan ya nanti dari UMKM kita di Barat mungkin perlu lagi nanti kita evaluasi kaitan dengan pelatihan. Tapi prinsipnya sebenarnya sudah ada yang pendataan secara door to door, itu namanya kader Dasawisma. Nah, nanti Dasawisma ini di dalam pembinaan DPAPP atau pemberdayaan perempuan dan anak, kita akan coba push kembali untuk mereka mendata ulang door to door mana warga masyarakat yang membutuhkan itu. Ya. Tes.
nggak berhubungan sama UMKM, tapi karena kebetulan ada ibu gitu, jadi sekalian aja. Boleh. Jadi di daerah Pedongkelan itu banyak Bisa sampaikan ke anak-anak, Pak Walinya. banyak anak-anak yang putus sekolah, Bu. Banyak anak-anak yang putus sekolah karena ekonomi keluarga, dan kami di sana ngebantu untuk kayak pelatih, ngajarin anak-anak kayak tentang belajar ringan aja sih sebenarnya, dan ditanya ke anak-anaknya, kenapa kamu mau ikut kegiatan ini? Terus kata mama boleh, soalnya gratis kayak gitu. Jadi kayak mungkin bisa disosialisasikan supaya pendidikan bisa lebih penting di daerah sana. Terima kasih. Ya, Bu. setuju. Terima kasih. Terima kasih. Ini luar biasa, anak muda yang peduli dengan masyarakat. Sebenarnya muaranya ini ada di yang disertasi saya, Pak, tentang kemiskinan. Bagaimana multidimensi perlu kita jemput dari semua aktor dan semua komponen. Dari tadi saya bilang bahwa siklusnya ada pendataan yang dilakukan oleh kader Dasawisma. Itu 10 sampai 20 warga rumah itu ada satu kader. Mereka mendata door to door, satu pintu ke pintu. Harusnya data yang melalui sistem Carik ini bisa kepotret secara real time. Nah, ini yang kemarin saya lihat bahwa ini harus digunakan, bisa menjadi sebuah data yang bisa menjadi bagian dari kebijakan dari teman-teman nanti dinas lain. Dari aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek lingkungan, aspek sosial, ini semuanya saling kait-mengkait. Saya setuju nanti kita akan lakukan tentu pengulangan atau pengevaluasian data yang ada dari teman-teman sistem Carik ini ada di teman-teman kader dari Dasawisma yang dilaporkan nanti melalui data Carik namanya. Itu nanti ada di dinas DPAPP, nanti akan coba saya komunikasikan dengan teman-teman dari dinas untuk nanti kita bisa gunakan data itu untuk menguatkan lagi aspek kebutuhan masyarakat di bawah. Terima kasih banyak ya, terima kasih. Nah, dari ini kita sepakat ya bahwa hari ini menuju kota global, sebentar lagi Jakarta 5 abad. Tanggal 22 Juni besok usia Jakarta 499 dan tahun depan 500, adik-adik semua, 500 tahun usia kota kita. Besok, nanti sore ya, pembukaan di PRJ ya. Nanti malam ada pembukaan untuk di PRJ 1 bulan, nanti sore dibuka di PRJ. Boleh kalau habis kuliah udah selesai boleh ke sana. Ya, itu salah satu kita untuk mengangkat juga kewirausahaan agar semua berdaya. Dan kemarin juga kami buka Dekranasda di Soho dan di Jakarta Barat ada mall Soho, kita buka untuk produk-produk Dekranasda untuk kita angkat UMKM juga. Dan malam Minggu tanggal 20 malam Jakarta Barat saya undang kalau mau datang main-main ke Pecinan, Kota Tua, Glodok. Kita punya pecinan yang nanti kita akan juga buka kegiatan kuliner malam hari di sana dan bisa menarik teman-teman untuk bisa lihat. Nah, baik, makasih saya catat itu dan menjadi perhatian kita hari ini. Betul, kita harus peduli, respect, dan saya ingatkan teman-teman semua dan kita semua bahwa yang paling penting dalam sebuah komunikasi buat saya, mungkin saya tidak masuk ke teori tapi buat saya sebagai empirisnya, komunikasi itu harus dibuka dengan hati. Kalau hati kita nyaman, ikhlas membantu orang, membantu masyarakat, komunikasi akan berjalan efektif. Ya, itu bagian dari effort kita untuk membangun kebaikan buat semua, buat lingkungan, masyarakat. Terima kasih masukannya. Satu lagi terakhir. Ibu dari MC boleh Pak Oli, nggak? aduh Pak Oli, makasih. Ibu maaf dari MC boleh gak? Oh boleh, boleh. Dari Saya kesana terus ya, harus dari sana, boleh. Maaf ya Ibu, dari Aduh, tadi MC makasih yang sudah membantu kita ini, luar biasa. Oke. Pak MC namanya siapa? Saya Ibu Hidayatul. Mahasiswa? Mahasiswa sini. Oke, keren. Mohon maaf ya Ibu, dari tadi saya mau nanya tapi Ibu mungkin ngelihat ke depan gitu. Jadi izin bertanya ya Bapak, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Jadi kebetulan rumah saya nggak jauh dari wilayah Andara. Mungkin Andara masuknya Depok, tapi setiap hari Minggu Andara itu banyak sekali penjual UMKM, bisa sekitar 50 sampai sekitar 100. Nah, tapi sayangnya mungkin tempat di Andara ini kan tol ya, putaran ya Ibu. Dan setiap pagi ini bikin macet Bu, apalagi memang itu ada tempat pengumpul jaklingko nih. Nah, biasanya saya kepikiran membahas ini karena tadi membahas tentang ormas. Jadi kadang-kadang juga memang ada ormas-ormas yang datang untuk untuk membantu sebenarnya, tapi mereka juga meminta dana gitu kepada para penjualnya gitu. Tetapi yang jadi concern saya adalah bagaimana tempat jalanan tol ini
sebenarnya bisa untuk dijadikan tempat berjualan oleh para UMKM, tetapi ternyata walaupun tempatnya luas, mereka masih kekurangan tempat gitu Ibu. Jadi masih banyak sekali orang-orang yang menginginkan untuk berjualan di situ, tapi tempatnya sudah tidak ada Ibu gitu. Bagaimana ya dari pemerintah itu sendiri untuk melihat para penjual di pinggir jalan ini, tapi mereka juga masih banyak yang tidak mendapatkan tempat dan juga tetap harus membayar kepada ormas atau pemilik jalanan itu. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak MC. Nama siapa tadi? Namanya? Esa, makasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, betul. Memang tadi saling kait-mengkait ya. Bagaimana kita mengintervensi sebuah program kebijakan itu nggak bisa hanya satu sisi, tapi dari semua aspek. Potret ini Andara, Depok, kemudian Tangerang, Jakarta, saya rasa juga pasti ada kemiripan dalam persoalan permasalahan di perkotaan. Isunya sama, bagaimana menempatkan mereka pada tempat yang seharusnya dan kemudian bagaimana membuat sebuah pembinaan maupun perlindungan yang tepat untuk mereka dan juga memberi kesempatan mereka berusaha secara baik. Ini menjadi sebuah yang memang harus sama-sama konsisten dan saling bekerja sama. Jadi bukan dari sisi regulasinya yang menguatkan, tetapi dari sisi pelakunya pun juga harus sama-sama memahami aspek kebutuhan lain. Ketika kita bicara trotoar digunakan pengguna UMKM atau pelaku pedagang misalkan, kita kan juga harus memperhatikan aspek kebutuhan dari pengguna jalan kaki. Itu yang kita perlu pahami, bahwa hari ini seringkali kita sering kurang empati. Kita hanya melihat dari sisi kebutuhan diri kita, tapi tidak melihat dari sisi kebutuhan orang lain. Makanya tadi saya ingin sampaikan di sini bahwa saya melihat dari komunikasi adalah bagian dari bagaimana kita punya hati dan kita punya effort, semangat untuk membangun semua itu menjadi baik. Berarti harus dikomunikasikan dengan baik dari sisi aspek kebutuhan bersama. Jadi kalau dari teorinya Ansel Gas itu adalah share vision, itu harus betul-betul dibangun dari semua persepsi yang sama. Ngebangun itu dulu, baru ketemu, baru nanti ditemukan kebijakan yang sama dan kita lakukan secara tanggung jawab bersama siapa berbuat apa. Nah itu baru ketemu di situ. Kalau misalnya tadi, saya harus jualan di sini karena saya harus kan dekat rumah, karena kan orang melihat karena maunya dekat rumahnya, maunya lebih aman, lebih nyaman, padahal di situ mungkin ada aspek lain yang perlu kita perhatikan. Tentu kebijakan Depok akan memperhatikan semua aspek juga sama dengan Berita DKI Jakarta. Makasih Mbak, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Ibu Wali Kota. Jadi sebelum saya tutup, jadi kita bisa mengidentifikasi gitu ya dari benang benang merahnya gitu ya. Pertama adalah kata kuncinya adalah AI itu adalah sebagai teman gitu ya. Kalau dari tadi kita simak gitu ya, sebagai enabler gitu ya. Namun ya tadi kita tetap, manusia itu tetap sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menavigasinya gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa juga ditingkatkan melalui komunikasi yang lebih ada human touch-nya gitu ya, lebih ke hati gitu, sehingga lebih efektif gitu ya untuk menjangkau gitu, tidak terkesan seperti robot atau AI seperti itu. Dan terakhir tadi adalah pentingnya juga dalam membangun sinergi dan juga AI dan pemerintah atau decision making adalah keberpihakan dari sisi policy, kemudian dari sisi literasi gitu ya, literasinya, digital literacy ataupun juga communication literacy, dan juga tidak luput dari infrastruktur Ibu gitu. Nah itulah mungkin dari pemerintah khususnya ya di Pemda yang bisa memberikan kita gitu ya untuk support di bidang itu sehingga kita dapat UMKM khususnya bisa lebih maju. Terima kasih Ibu atas paparannya dan diskusinya, terima kasih banyak. Ya, kita cukupkan untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih teman-teman, saya lanjutkan atau saya serahkan ke MC, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Iin yang telah memberikan materi yang sangat insightful ya ke teman-teman sekalian. Mungkin selanjutnya kita akan foto bersama dulu, dimulai dari pemenang yang tadi sudah bertanya atau memberikan jawaban. Boleh maju ke depan untuk foto bersama terlebih dahulu bersama Bu Iin.
Baik, teman-teman mahasiswa yang tadi sudah mendapatkan power bank nih, asik. Boleh maju ke depan. MC-nya juga dapat. Setelah penyerahan paket, foto sesi narasi. Ya tadi. Oh, narasumber. Boleh diratain, Maisha boleh kesini. Nah, biar seimbang. Oke. Ya, lihat ke kamera. Baik Ibu, selanjutnya ada penyerahan sertifikat dan plakat oleh Pak Azwar. Oke, selanjutnya sesi foto bersama dosen dan juga narasumber kita pada hari ini. Untuk para dosen dan juga narasumber boleh untuk merapatkan dirinya untuk foto bersama dengan Ibu Wali Kota Jakarta Barat. Mahasiswa boleh berdiri. Boleh teman-teman dimohon untuk berdiri ya semuanya.